Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selamat berjumpa pada pembelajaran jarak jauh kali ini. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Selesai? Anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian akan memahami pengertian bilangan berpangkat, kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat 0 dan berpangkat negatif. Baik, kita perhatikan baik-baik ya, agar cepat mengerti. Nah, kita mulai dari contoh penggunaan bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya berdasarkan penelitian bahwa matahari itu memiliki massa sekitar 2 kali 10 pangkat 30 kg. Nah, di sini kita temukan pangkat 30, berarti ada bilangan berpangkatnya ya. Kemudian luas Pulau Jawa diperkirakan 132.000 km persegi atau 1,32 kali 10 pangkat 5 km persegi. Nah, di sini banyak ditemukan bilangan-bilangan berpangkat ya. Kilometer pangkat 2 ya, 10 pangkat 5. Kemudian luas bumi diperkirakan 510,1 juta kilometer persegi atau ditulis 5,101 kali 10 pangkat 8 km persegi. Jadi di sini banyak ditemukan bilangan berpangkat. Itulah salah satu kegunaannya. Oleh karena itu diharapkan kalian lebih memahami mengenai bilangan berpangkat ini ya. Nah, coba dimulai dari pertanyaan ini ya, manakah di antara 3 pernyataan ini yang benar? Pernyataan pertama, 5 pangkat 3, 5 kali 3, hasilnya 15. Yang kedua, 5 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, sebanyak 5 kali atau 243. Dan pernyataan yang ketiga adalah 5 pangkat 3 atau 5 kali 5 kali 5 kali 5. Coba, yang benar itu yang mana? Ya, bagus ya. Pernyataan pertama itu adalah salah. Pernyataan kedua juga salah. Yang betul adalah pernyataan yang ketiga, bahwa 5 pangkat 3 itu artinya 5 dikalikan dengan dirinya sebanyak 5 kali. Ya. 5 kali 5 kali 5. Nah, itulah yang disebut dengan bilangan berpangkat. Maka secara umum bahwa bilangan berpangkat itu adalah jika A dipangkatkan N dengan A dan N itu 2 bilangan ya, dan N bilangan bulat positif, maka artinya adalah A dikalikan A dikalikan A dikalikan A sebanyak N faktor atau N kali ya. Kalau N-nya 2 berarti A pangkat 2 atau A kali A ya. Kalau N-nya 5 berarti A kali A sebanyak 5 kali ya. Makanya bilangan berpangkat itu bisa dikatakan sebagai perkalian berulang ya. Dan mengenai bilangan berpangkat ini, A pangkat N itu artinya A itu sebagai bilangan pokok atau bilangan dasar dan N itu sebagai pangkat atau eksponen ya. Mengerti anak-anakku? Baik, itu yang disebut dengan bilangan pangkat ya. Jadi perkalian berulang. Seperti contoh ini, 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Ya. Yang hasilnya adalah 8. Kemudian negatif 2 pangkat 5. Negatif 3, negatif 3, negatif 3, negatif 3, negatif 3 sebanyak 5 kali. Yang hasilnya adalah negatif. Ya. Kemudian yang ketiga, negatif 3 pangkat 6.
Berarti negatif 3 kali 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 negatif sebanyak 6 kali, yang hasilnya adalah positif 729. Coba apa yang membedakan antara nomor 2 dan 3? Kalau nomor 2 hasilnya negatif, nomor 3 itu hasilnya positif. Coba. Baik, karena nomor 2 itu pangkatnya adalah ganjil. Ganjil, coba perhatikan. Kan masih ingat waktu kelas 7 ya, negatif kali negatif itu apa? Positif. Kemudian positif dikalikan negatif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Positif kalikan negatif, negatif. Kan? Itu kalau yang ganjil. Sedangkan kalau yang genap, pangkatnya yang genap, negatif kali negatif, negatif kali negatif. Ya, maaf, negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif, dan negatif kali negatif, positif. Gitu ya. Itu pengertian bilangan pangkat. Nah, baik, untuk lebih jelasnya seperti ini nih. Ya, bahwa contoh yang ini adalah 7K pangkat 3 itu berarti K-nya saja yang dipangkatkan 3. 7-nya tidak. Berarti 7 kali K kali K kali K kali K. Nah, demikian juga 3 pangkat M atau 3M pangkat 4. 3-nya tidak dipangkatkan, M-nya saja yang dipangkatkan. Berarti 3 kali M kali M kali M kali M. Demikian juga 2KN. 2K-nya tidak dipangkatkan, yang dipangkatkan adalah N-nya. Sebanyak 5 kali. Berarti 2 kali K kali N kali N kali N kali N. Nah, kita bedakan antara bagian A dengan nomor D. 7K-nya itu dikurung. Maka kalau dikurung berarti semuanya dipangkatkan, baik 7 dan K-nya. Sehingga 7K pangkat 3 itu bisa tulis 7K kali 7K kali 7K. Ya, 3 kali. Demikian juga 3M pangkat 4. 3M kali 3M kali 3M. Demikian juga 2KN pangkat 5 ya. 2KN, 2KN, 2KN. Sebanyak 5 kali. Nah, itu adalah pengertian bilangan berpangkat. Baik, kita meningkat kepada sifat-sifat operasi pada bilangan berpangkat. Di antaranya adalah perkalian, pembagian, perpangkatan, penjumlahan, dan pengurangan. Kita mulai dari perkalian. Pada perkalian bilangan berpangkat, nah, seperti ini kita contoh nyatanya. Misalnya 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4. Berarti kan yang 2 pangkat 3 kan 2 kali 2 kali 2. Dan yang 2 kali 4, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya ada 7, berarti 2 pangkat 7. Nah, kalau kita perhatikan, 7 itu hubungannya dengan 3 dan 4 dibagaimanakan? Ternyata dijumlahkan. Ya. Jadi 2 pangkat 7 itu sama saja dengan 2 pangkat 3 tambah 4. Ya. Ya. Seperti ini. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 4 atau 2 pangkat 7. Contoh yang lainnya adalah 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 3 misalnya. Kalau diuraikan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali ya. Yang pangkat 5. Dan yang 3 pangkat 3-nya ini yang berwarna merah. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya ada 3 pangkat 8. Ternyata 8 itu dari mana? Ternyata dari 5 ditambah 3. Sehingga 3 pangkat 5 dikalikan 3 pangkat 3 itu ternyata adalah 3 pangkat 5 ditambah 3. Atau 5 pangkat 8. Itu sifat perkalian. Jadi gampang ya. Tinggal dijumlahkan aja pangkatnya. Maka secara umum pada perkalian bilangan berpangkat berlaku sifat A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Ya. Dengan syarat bilangan pokoknya itu harus sama. Bilangan pokoknya harus sama ya. Maka pangkatnya tinggal ditambahkan saja. Paham ya? Nah, contohnya ini 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 4 berarti 2 pangkat 5 tambah 4 yaitu 2 pangkat 9 atau 512.
Sedangkan negatif 5 pangkat 4 kali negatif 5 pangkat 2 adalah negatif 5 pangkat 4 tambah 2 atau negatif 5 pangkat 6. Kemudian contoh yang ketiga, 4B pangkat 3 kali 3B pangkat 2, hasilnya adalah 4 kali 3 kali B pangkat 3 tambah 2, atau 4 kali 3 12, dan B pangkat 5. Itu ya, jelas anak-anakku? Itulah sifat perkalian bilangan berpangkat. Sekarang kita berinjak ke pembagian bilangan berpangkat. Nah, kita mulai dari pembagian, misalnya 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5. Kan bisa ditulis seperti ini ya, yaitu 2 pangkat 9 per 2 pangkat 5. 2 pangkat 9 kita uraikan menjadi perkalian, 2 kali 2 sebanyak 9 kali. Kemudian 2 pangkat 5 kita uraikan sebanyak 5 kali. Nah, kalau dibagi, berarti yang atas dibagi yang bawah, sisa yang atasnya tinggal berapa coba? Tinggal 2 kali 2 kali 2 kali 2, ya kan? Atau 2 pangkat 4. Nah, kalau kita perhatikan, 2 pangkat 4, nah 4-nya dari mana coba? Kalau kita hubungkan antara 9 dengan 5. Ayo, bagus. Yaitu 9 dikurangi 5, sehingga 2 pangkat 4 itu sama dengan 2, berasal dari 2 pangkat 9 dikurangi 5. Kesimpulannya bahwa 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah 2 pangkat 9 dikurangi 5, atau 2 pangkat 4. Gampang ya? Jadi bedanya dengan perkalian, kalau perkalian mah pangkatnya dijumlahkan, tapi kalau pembagian pangkatnya itu dikurangi. Sehingga secara umum pada pembagian berpangkat berlaku sifat A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Tapi dengan syarat bilangan pokoknya harus sama, ya. Jadi cukup dikurangi pangkatnya, itu mengenai pembagian, ya. Untuk lebih jelas contohnya perhatikan di sini. Jadi 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5 itu coba tebak berapa? Iya, 2 pangkat 4, yaitu 9 dikurangi 5, atau hasilnya adalah 16. Kemudian untuk bukti seperti ini, kalau nggak percaya ya bahwa hasilnya 16 itu, 2 pangkat 9 itu kan 512 dibagi 2 pangkat 5 atau 32, hasilnya adalah 16. Kemudian contoh yang lain, perhatikan ini, 24 K pangkat 45 dibagi 8K 30, berarti K-nya yang dipangkatkan ya, hasilnya adalah 45 jadi kurangi 30, atau 3K pangkat 15, 3 itu dari 24 dikurangi dibagi 8, ya. Itu adalah sifat pembagian bilangan berpangkat. Baik, kita beranjak ke perpangkatan bilangan berpangkat. Ini perhatikan. Ada bilangan pangkat dipangkatkan. Itu artinya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Itu kan artinya yang 2 pangkat 3 itu artinya kan 2 kali 2 kali 2. Dipangkatkan lagi 2. Maka hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak. Nah, ada berapa? Ada berapa kali dikalikannya? 6 ya. 2 pangkat 6. Nah, kalau kita perhatikan 6 itu dari mana coba? Ternyata dari 3 dikalikan 2. Nah itu. Jadi kita sudah ketemu ya, bahwa sifat perpangkatan bilangan berpangkat itu ternyata pangkatnya dikalikan, ya. Sehingga 2 pangkat 3 pangkat 2, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 2 atau 2 pangkat 6. Bisa dimengerti? Bagus ya. Jadi gampang ya. Sehingga secara umum bahwa apabila A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka hasilnya adalah A pangkat
M kali N. Ya. Tapi ini pun dengan syarat bilangan pokoknya harus sama, maka tinggal mengalihkan eksponennya saja. Untuk lebih jelasnya, perhatikan lagi contoh seperti ini. Nah, misalnya 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah ya gitu ya. Jadi 2 pangkat 6. Contoh yang lain adalah 2R kuadrat pangkat 4. Berarti 2R 2 kali 4 atau R pangkat 8. Demikian juga yang ini ya. 2R pangkat 4 dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah 2R 4 kali 2 atau 2R pangkat 8 ya. Atau 2 pangkat 8 R pangkat 8 atau 256 R pangkat 8. Demikian juga bagian B, perhatikan ya, gampang ya. Nah, ini dikalikan 2 pangkat kali 5 10 ya. Terus dikalikan. Nah, itu adalah sifat perpangkatan dari bilangan berpangkat. Baik, untuk selanjutnya adalah sifat penjumlahan dan pengurangan. Pada sifat penjumlahan berlaku seperti ini. Apabila A pangkat M ditambah A pangkat N itu bisa ditulis dalam bentuk lain, yaitu A pangkat M dikalikan 1 tambah A pangkat N dikurangi M. Ya. Jadi pangkat yang kedua dikurangi pangkat yang pertama. Untuk langsung contoh aja, misalnya begini ya. 10 pangkat 4 tambah 10 pangkat 6. Nah, sebenarnya cara yang singkat itu lebih gampang sih ya. Jadi lebih baik seperti ini ya. 10 pangkat 4 itu kan 10.000 ditambah 10 pangkat 6 atau 1 juta. Jadi hasilnya adalah 1 juta 10.000. Tapi kalau menggunakan cara yang sifat perpangkatan itu akan lebih panjang ya. Akan lebih panjang. Ini hanya untuk pengetahuan saja barangkali bahwa dalam perpangkatan berlaku sifat penjumlahan. Jadi kalau kita perhatikan lebih baik cara yang pertama ya, lebih singkat. Demikian juga pengurangan ya. Pengurangan juga sama, yaitu bahwa A pangkat N dikurangi A pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikalikan A pangkat N dikurangi M ya, kurangi 1. Tapi ini juga lagi-lagi itu lebih baik atau lebih simpel cara yang umum ya dibandingkan dengan cara sifat ini. Tapi sebagai pengetahuan tidak apa-apa agar kita lebih memahami lebih jauh mengenai sifat pengurangan ini. Itulah barangkali mengenai sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, untuk selanjutnya kita menginjak kepada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai bilangan berpangkat 0. Kalau tadi itu bilangan berpangkat bulat positif ya, dengan sifat-sifatnya, sekarang bilangan berpangkat 0. Nah, bagaimana bilangan berpangkat 0 itu? Nah, kita perhatikan di sini. Coba misalnya hitung menurut sifat pembagian 3 pangkat 4 dibagi 3/4 itu bagaimana? Coba cara pertama adalah 3 pangkat 4 itu kan 81, betul? Dibagi oleh 3 pangkat 4 dibagi 81, hasilnya berapa? 1. Nah, kemudian cara yang kedua menggunakan sifat pembagian tadi, bahwa 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 itu adalah 3 pangkatnya dikurangi, betul nggak? Iya. 3 pangkat 4 dikurangi 4, artinya 3 pangkat 0. Nah, berdasarkan dua cara ini kan hasil 1 dan 3 pangkat 0 itu kan hasil dari 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4, gitu kan? Nah, berarti kesimpulannya bagaimana? Nah, ini artinya 1 dan 3 pangkat 0 didapatkan dari
pembagian yang sama, sehingga didapatkan bahwa 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, paham anakku? Jadi 3 dipangkatkan 0 itu hasilnya ternyata 1. Nah, apakah berlaku untuk bilangan yang lain jika dipangkatkan 0? Ya. Jadi artinya semua bilangan apabila dipangkatkan 0 adalah 1. Ya. Nah, secara umum bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Tetapi dengan syarat A-nya itu tidak boleh 0. Kalau begitu negatif boleh tidak? Boleh. Jadi misalnya negatif 2 pangkat 0 tetap hasilnya 1. Negatif 10 kali dipangkat 0, 1 tetap. Kecuali A-nya 0. Ya. A-nya 0. Ya. Tidak 1 hasilnya ya. Itu ya. Jadi semua bilangan apabila dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Untuk contoh, misalnya ini ya. Min 4 pangkat 0 pasti 0 ya. Walaupun ini negatif. Kemudian untuk yang bagian B, nah, berarti yang dipangkatkan 0 kan P-nya saja ini. 12 P pangkat 0 itu artinya 12 kali 1 atau 12 ya. Demikian juga yang nomor C itu ya. Nomor C sama saja. Silahkan ya pahami. Ya. Paham? Baik. Nah, kita dilanjutkan dengan sifat atau mengenai pangkat negatif. Nah, jadi selain pangkat positif, pangkat 0 juga ada pangkat negatif. Nah, untuk mendapatkan bagaimana pangkat negatif didapatkan, kita mulai dari contoh ini. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7. Coba berapa? Ya. Kita hitung dengan cara yang pertama, yaitu 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7 itu adalah 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 7 adalah 128. Nah, 8 dibagi 128 itu kalau dijadikan pecahan sederhana menjadi 1/16. Tahu dari mana? Ya, kedua-duanya baik pembilang maupun penyebut dibagi 8. 8 dibagi 8, 1. 128 dibagi 8, 16. Sehingga hasilnya 1/16. Kita bandingkan dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan cara sifat pembagian bilangan berpangkat. Sudah diterangkan tadi bahwa 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7 itu artinya 2 pangkat 3 dikurangi 7. 3 dikurangi 7 berapa? Pangkat negatif. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Hasil cara 1 dan cara 2. Itu didapatkan dari pembagian bilangan yang sama kan? Ya, itu artinya bahwa 2 pangkat min 4 itu hasilnya adalah 1/16. Coba dari mana? 1/16. Ternyata 16 itu didapatkan dari 2 pangkat 4. Atau 2 pangkat min 4 itu artinya adalah 1/2 pangkat 4. Ya. Jadi 4 yang tadinya pangkatnya negatif berubah menjadi positif. Tapi menjadi kebalikannya atau 1/, dari bilangan itu. Bisa dimengerti? Bagus. Jadi 2 pangkat 4 itu artinya, negatif 4 itu artinya 1/2 pangkat 4 atau 1/16. Sehingga secara umum bahwa apabila ada A pangkat negatif N, maka hasilnya itu pasti 1/A pangkat N. Awas. Mengerti ya? Awas, perhatikan di sini negatif menjadi positif. Dan A pangkat negatif 1 itu berubah menjadi 1/A pangkat 1 atau 1/A. Gitu ya. Jadi ternyata pangkat negatif itu adalah bentuk dari kebalikan ya. Kebalikan dari suatu bilangan. Nah, untuk lebih jelasnya contohnya begini. Tunjukkanlah bilangan pangkat berikut menjadi pangkat positif. Nah, jadikan pangkat negatif menjadi pangkat positif. Misalnya 4 pangkat min 3. Kita perhatikan. 4 pangkat min 3 yaitu 1/4 pangkat 3.
Ya, gampang ya. Atau 1/64. Jadi 4 pangkat min 3 hasilnya adalah 1/64. Kemudian yang kedua, untuk yang kedua 4/3 pangkat min 2. Nah kalau 3 pangkat min 2-nya sebagai penyebut dalam pecahan, maka ini apabila pindah menjadi pembilang, itu pangkatnya menjadi positif. Jadi artinya 4 dibagi 3 pangkat min 2 itu menjadi 4 kali 3 pangkat 2 atau 4 kali 9 atau 30. Nah, coba perhatikan ya. Nah, tadinya menjadi penyebut menjadi pembilang di atas. Demikian juga 7 pangkat min 2 menjadi 1/7 pangkat 2 atau 1/49. Nah, itulah yang disebut dengan bilangan berpangkat negatif. Lengkap sudah barangkali penjelasannya, mulai dari pengertian bilangan berpangkat sampai bilangan berpangkat negatif ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya melalui WhatsApp ya, di grup. Demikian saja barangkali pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, dan apabila belum paham silakan disimak ulang kembali ya video ini, dan nanti sehabis atau selesainya pembelajaran ini kalian diwajibkan untuk mengerjakan soal latihan ini. Jadi caranya silahkan kalian kerjakan soal ini dengan perintahnya adalah menyederhanakan seperti contoh ya. Seperti contoh. Kemudian dikerjakan di buku latihan. Kemudian kalian foto. Kemudian kalian ubah ke dalam PDF dan kirim nanti ke Google Classroom atau ke Google Form. Nanti bagaimana petunjuk berikutnya. Demikian barangkali pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.